Swastiastu. Halo semuanya, di video kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu penyakit kanker darah atau yang biasa disebut leukemia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya, Nika Dek Putri Swastiari, absen 23, dan kelompok saya, Komang Ferdinand Arya Indra Adi Baskara, absen 23, Nyoman Diah Sulistiowati, absen 35, Putu Intan Pratnyaswari, absen 37, dan Rai Bagus Ardian Setia Dharma, absen 40. Kami dari kelas 11 MIPA 2. Langsung saja saya akan menyampaikan materi apa saja yang akan kami bahas di sini. Jadi yang pertama, leukemia. Apa itu leukemia? Kedua, penyebab. Apa penyebab leukemia? Ketiga, gejala. Apa gejala leukemia? Keempat, menu makan pagi. Apa menu makan pagi penyakit leukemia? Kelima, menu makan siang. Apa menu makan siang penyakit leukemia? Keenam, menu makan malam. Apa menu makan malam penyakit leukemia? Untuk materi pertama mengenai pengertian, penyebab, dan gejala akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan membahas materi pertama. 1. Pengertian penyakit leukemia adalah satu kanker yang seringkali tidak terdeteksi di awal kemunculannya. Leukemia adalah kondisi saat sejumlah sel darah putih di tubuh mengalami lonjakan hingga melebihi jumlah yang normal. Pembludakannya, sejumlah sel darah putih ini membuat fungsinya terganggu dan menghancurkan fungsi organ-organ lain di tubuh. Sel darah putih ini dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Pada kondisi normal, sel-sel darah putih akan berkembang secara teratur di saat tubuh membutuhkan untuk memberantas infeksi yang muncul. Namun lainnya hal yang dengan pengidap kanker darah. Sumsum tulang akan memproduksi sel-sel darah putih yang abnormal, tidak dapat berfungsi dengan baik secara berlebihan. Jumlah yang berbuat akan mengakibatkan penumpukan dalam sumsum tulang sehingga sel-sel darah yang sehat berkurang serta menjadi berlebihan dan tidak berfungsi sebagai mestinya. 2. Gejala. Gejala umum yang bisa dirasakan penderita penyakit leukemia adalah demam dan menggigil. Biasanya demam pada penderita leukemia dari 36 derajat Celcius dan berlangsung selama beberapa hari. Nyeri tulang. Penderita leukemia mengalami nyeri tulang yang disebabkan karena akumulasi sel-sel darah putih abnormal pada bagian sumsum tulang. Mudah berdarah dan memar. Hal ini dapat terjadi karena sistem pembukaan darah yang lemah. Pembukaan darah ini dibantu oleh trombosit, sedangkan trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang. Selain gejala yang saya sebutkan tadi, ada beberapa gejala lainnya. Muncul benjolan di leher atau di ketiak akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Timbul bintik merah di kulit. Mimisan, berkeringat berlebihan terutama pada malam hari. Mudah terkena infeksi. Perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. 3. Penyebab. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya penyakit leukemia adalah sebagai berikut. Faktor keturunan. Memiliki keturunan anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya leukemia mieloplastik. Baik, saya Komang Ferdinand akan melanjutkan presentasi mengenai menu makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi penderita leukemia pada waktu pagi hari. Dalam masa penyembuhan seperti saat ini, Anda mungkin butuh energi lebih untuk menjalani kemoterapi. Oleh karena itu, seimbangkan zat gizi yang masuk ke tubuh. A. Roti gandum, setangkup roti gandum panggang.
Gandum dipercaya mampu mencegah penyakit kanker darah. Roti gandum juga mengandung banyak serat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga sanggup menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain sebagai sumber karbohidrat yang cocok untuk sarapan, roti jenis ini diketahui memiliki banyak kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh, seperti protein, antioksidan, mineral termasuk zat besi, magnesium, kalsium, fosfor, kalium, sodium, dan zinc, serta vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Selain itu, roti gandum utuh juga sangat baik untuk kesehatan karena rendah lemak dan bebas kolesterol. Roti gandum juga dilengkapi dengan senyawa alami yang diduga dapat melawan perkembangan sel-sel kanker. Yang kedua, 2 butir telur yang didadar tanpa garam. Protein yang ada di telur mampu mencegah penyakit kanker darah dan baik bagi penderita kanker darah. Selain sebagai sumber protein, telur juga mempunyai banyak kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Satu butir telur mengandung vitamin A, asam folat, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B2, fosfor, selenium, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, kalsium, dan seng. Karena kandungan gizi yang banyak dimiliki telur inilah, telur banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. C. Susu. Susu merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengembalikan tenaga dan berat badan yang hilang selama dalam proses pengobatan atau treatment leukemia. Kandungan gizi dan vitamin yang terdapat dalam susu dapat mempercepat penambahan berat badan serta meningkatkan kondisi tubuh Anda menjadi kembali normal. Baik, saya Yumandia Sulistiwati, absen 35, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu makan siang yang dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita leukemia. Yang pertama, itu ada nasi merah. Nasi merah dianjurkan untuk dikonsumsi karena selain sebagai sumber karbohidrat, nasi merah juga mengandung antosianin, vitamin B, dan kalsium yang dapat mempertahankan metabolisme tubuh dan mampu menjaga kesehatan tulang. Selain itu, nasi merah juga memiliki senyawa organik yang kaya manfaat seperti pitik asid. Jadi pitik asid itu merupakan senyawa antioksidan yang memiliki fungsi penting sebagai anti kanker. Kemudian menu berikutnya yaitu salmon kukus. Seperti yang kita ketahui, ikan itu mengandung protein yang tinggi yang sangat baik untuk membangun sel-sel tubuh. Selain itu, zat omega 3 yang terkandung pada ikan juga mampu memperkecil resiko terkenanya kanker darah. Bagi penderita leukemia yang menjalani kemoterapi, tentunya akan merasakan efek samping seperti rasa mual dan muntah serta kehilangan nafsu makan. Maka dari itu dianjurkan untuk mengkonsumsi protein karena akan memberikan kekuatan pada tubuh pasien. Cara memasaknya dapat direbus terlebih dahulu, kemudian di pan fried atau ditumis dengan minyak zaitun karena minyak zaitun kaya akan antioksidan sehingga dianggap mampu memerangi sel kanker. Menu berikutnya yaitu sup bening. Sayuran yang digunakan yaitu dapat menggunakan bayam dan wortel karena bayam dan wortel kaya akan zat besi dan vitamin dan dapat membantu untuk produksi sel darah merah dan hemoglobin. Wortel dan bayam itu mengandung banyak karotenoid dan flavonoid yang dipercaya dapat mengendalikan produksi sel abnormal dalam tubuh sehingga mencegah terkenanya kanker darah. Kemudian menu berikutnya yaitu jeruk. Jeruk itu kaya akan antioksidan dan flavonoid seperti hesperidin dan naringinin yang dapat mengurangi resiko terjadinya leukemia. Selain itu, kandungan antioksidan dan vitamin C yang terdapat pada buah jeruk juga dapat menghambat laju dan pertumbuhan sel kanker darah untuk menyebar. Kemudian, jika membutuhkan camilan, beberapa camilan yang dapat dipilih untuk dikonsumsi bagi penderita leukemia yaitu seperti kedelai, susu rendah lemak, ataupun yogurt. Kedelai itu dipercaya dapat mencegah kanker darah, dan penderita leukemia juga disarankan sebaiknya memilih makanan yang mengandung bakteri baik atau prebiotik seperti contohnya yogurt. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu makan malam. Untuk menu yang pertama itu adalah bubur. Sistem imun merupakan suatu sistem dalam tubuh yang bekerja untuk melawan bakteri, penyakit, atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Untuk menjaga sistem imun, kamu bisa rutin mengkonsumsi bubur ayam.
Kandungan mineral dalam makanan dapat membantu menjaga sistem imunitas tubuh. Bubur dipercaya dapat menghangatkan sistem pencernaan. Nutrisi yang terdapat dalam bubur dapat membantu mengoptimalkan fungsi organ. Makanan ini juga memiliki tekstur yang lembut sehingga mudah dicerna dan memudahkan proses pencernaan. Untuk menu selanjutnya ada daging ayam. Untuk makan malam, Anda bisa memilih asupan protein yang lebih banyak daripada saat sarapan dan makan siang untuk mempercepat peremajaan sel-sel tubuh Anda yang usang diserang sel kanker. Menurut penelitian, penderita kanker darah membutuhkan protein yang cukup. Protein tersebut bisa didapatkan dari mengonsumsi daging ayam yang direbus dulu, kemudian di-pan-fried dengan minyak zaitun. Seperti yang telah kita ketahui, minyak zaitun kaya akan antioksidan. Selain mengandung protein, daging ayam juga mengandung banyak vitamin esensial seperti vitamin E, B6, dan B12. Sangat penting bagi pasien kanker darah untuk mendapatkan asupan protein. Cobalah memasak ikan atau ayam tanpa banyak bumbu. Pasien kanker darah atau leukemia cenderung mengalami penurunan berat badan karena kehilangan nafsu makan dan mual. Tetapi sangat penting untuk menjaga berat badan agar tetap kuat. Jika sulit untuk makan besar, makanlah camilan kecil atau makan setiap 2 hingga 4 jam sekali. Dan untuk menu yang terakhir ada jus alpukat. Selain menjadi buah favorit yang mengandung lemak bagus, alpukat juga mampu mencegah penyakit kanker darah. Molekul yang terkandung dari alpukat mampu melawan acute myelogenous leukemia atau AML. Kandungan lipid atau senyawa yang ada di alpukat mampu melawan sel induk tanpa merusak sel yang sehat, mengandung lemak tak jenuh sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin. Tak hanya lemak baik, minuman yang satu ini juga kaya nutrisi seperti vitamin A, B, C, vitamin E, vitamin K, protein, folat, dan magnesium. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah penyakit leukemia adalah kondisi saat jumlah sel darah putih di tubuh mengalami lonjakan hingga melebihi jumlah yang normal. Gejala yang sering dialami oleh penderita leukemia yakni sering mengalami pendarahan ataupun memar yang berlebihan serta nyeri sendi dan tulang. Menurut data WHO, prevalensi kanker darah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 35.870 kasus. Prevalensi tersebut meliputi semua usia, baik pada penderita laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar penderita leukemia disebabkan oleh faktor keturunan, misalnya memiliki kerabat dekat, seperti orang tua atau saudara kandung yang mengidap leukemia dapat meningkatkan resiko terkena penyakit tersebut. Penyakit leukemia dapat diatasi dengan menjaga pola makan sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan mengatur makan pagi, makan malam, makan siang, serta cemilan yang baik dikonsumsi. Selain dengan mengatur pola makan, penderita juga harus menjalani beberapa pengobatan seperti kemoterapi, radioterapi atau terapi radiasi, transplantasi sumsum tulang, imunoterapi atau terapi imun, dan terapi target. Saran yang dapat kami sampaikan adalah menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting untuk dilakukan sebelum terkena penyakit yang tidak diinginkan, salah satunya seperti leukemia. Walaupun hingga saat ini belum ada satu cara yang dianggap paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit leukemia, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari leukemia. Cara melindungi diri dari resiko penyakit leukemia adalah 1. Berolahraga secara teratur, 2. Berhenti merokok, 3. Menghindari paparan zat kimia seperti bensana. Bila Anda bekerja di lingkungan yang rentan akan paparan zat tersebut, gunakan alat pelindung diri. 4. Lakukan deteksi dini kanker, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat kanker dalam keluarga.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.